Sebelum lanjut, seperti biasa, Mimin mau ngucapin terima kasih buat orang baik yang udah nyawer. Kali ini kembali lagi dari Tawes Hendra Geger. Pesan, gaskeun bosku. Buat orang baik yang udah nyawer, Mimin mau ucapin terima kasih banyak. Semoga semakin bertambah rezekinya, panjang umur, dan sehat selalu. Mimin juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Kita lanjutkan ke intronya. Ichikibir. Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, share juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 3717-3719. Bisakah kamu benar-benar membawaku ke istana Guanghan? Dev menatap pria berjanggut itu dengan rasa tidak percaya di matanya. Tentu saja, saya telah tinggal di sini sepanjang hidup saya. Saya sangat akrab dengan jalan menuju istana Guanghan, dan itu benar-benar aman. Sejujurnya, saya kenal dengan seorang tetua dari istana Guanghan. Jika Anda memberiku lebih banyak koin roh, aku tidak akan kesulitan membawamu ke gerbang dalam. Pria itu mengelus jenggotnya dengan tangannya dan berkata dengan percaya diri. Oke, kalau begitu bawa aku ke gerbang dalam. Yang terbaik adalah bertemu dengan penguasa istana Guanghan. Setelah mengatakan itu, Dev mengeluarkan selusin koin roh emas ungu dari cincin penyimpanan dan melemparkannya ke pria berjanggut. Koin roh emas ungu. Pria berjanggut melihat koin roh emas ungu di tangannya dan tertegun sejenak. Butuh waktu lama untuk pulih, dan sorot mata Dev langsung menjadi sangat tersanjung. Dia tidak menyangka bahwa Dev ternyata adalah orang kaya yang bisa mengeluarkan lebih dari selusin koin roh emas ungu. Rekan Taois, jangan khawatir. Saya telah tinggal di sini sepanjang hidup saya, dan saya pasti akan mengirim Anda ke istana Guanghan. Pria berjanggut buru-buru memasukkan koin roh emas ungu ke dalam sakunya, dan hendak pergi bersama Dev. Jamal Sen, kamu menipu orang lagi di sini, sudah berapa kali aku memperingatkanmu. Saat Jamal hendak pergi bersama Dev, tiba-tiba terdengar teriakan. Saya melihat seorang kultivator wanita mengenakan pakaian hijau dan memegang pedang datang dengan cepat, menatap ke arah Jamal. Ketika Jamal melihat wanita itu, dia langsung terlihat sangat malu. Nona Lan, saya tidak berbohong. Jangan memfitnah saya. Jamal menggelengkan kepalanya dengan cepat dan berkata, aku sudah lama memperhatikanmu. Kamu telah menggunakan istana Guanghan kami untuk berbohong kepada orang-orang sepanjang hari. Jangan kira aku tidak tahu. Nona Lan mendengus dingin, lalu menatap Dev dan berkata, rekan Taois, saya ini adalah orang yang bertanggung jawab di meja resepsionis istana Guanghan, nama saya Yelena Lan. Apakah orang ini memberitahu Anda bahwa dia dapat membawa Anda ke istana Guanghan kami? Dia juga membiarkan Anda untuk memberikan kepadanya sejumlah uang. Dev mengangguk, lalu menatap Jamal itu dengan sedikit amarah di matanya. Ternyata orang ini pembohong. Jangan tertipu. Jika kamu ingin pergi ke istana Guanghan kami, kamu cukup mendaftar saja di meja resepsionis, biar kami pimpin. Jika kamu terburu-buru mendaki gunung secara pribadi, kamu tidak akan dapat menemukan lokasi istana Guanghan kami sama sekali. Sebaliknya, kamu akan mendapat masalah. Lingkungan di sini keras dan ada monster di mana-mana. Jika Anda benar-benar ingin pergi ke istana Guanghan, silakan mengantri dan mendaftar. Setelah Yelena selesai berbicara, setelah melihat ke arah Dev, dia segera melanjutkan, tetapi dengan kekuatan tingkat ketiga Anda di alam kesengsaraan transendensi, saya khawatir Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk pergi ke istana Guanghan kami kali ini. Kekuatan biksu yang kami daftarkan kali ini harus mereka yang berada di tingkat 5 atau lebih dari alam kesengsaraan transendensi yang diperlukan. Bagaimanapun, pasangan Tao yang dicari oleh saudari-saudari di sekte luar kali ini akan memasuki wilayah kutub bersama-sama. Jika tingkat budidayanya terlalu rendah, itu hanya akan membuang-buang waktu. Setelah mendengarkan kata-kata Yelena, Dev benar-benar terkejut. Dia tidak menyangka istana Guanghan benar-benar berbeda. Ada juga persyaratan alam untuk menemukan pendamping Tao bagi murid luar di istananya. Di mana arti menemukan seorang pendamping Tao? Pasangan itu jelas sedang mencari seseorang untuk dimanfaatkan, seseorang yang akan bekerja untuk istana Guanghan dengan cuma-cuma. Dev hendak bertanya pada Yelena apakah penguasa istana Guanghan ada di istana. Dev ingin menjalin hubungan untuk melihat apakah dia bisa masuk istana Guanghan. Tapi sebelum Dev bisa berkata apa-apa, keributan terjadi di antrian. Siapa kamu? Kami sudah lama mengantri, kenapa kamu langsung melompati antrian?
Apa-apaan ini, kamu pikir Istana Guanghan tidak mempedulikannya? Aku sudah lama mengantri, tidak ada yang boleh melompat antrian. Beberapa orang dalam antrian berteriak dengan tidak puas. Yelena mengerutkan kening dan wajahnya berubah jelek. Sepertinya lompatan antrian sering terjadi di sini. Yafa, apa yang terjadi? Mengapa ada seseorang yang melompati antrian? Yelena memandang seorang kultivator wanita tidak jauh dari sana dan bertanya dengan tajam. Saudari Lan, orang ini ada hubungannya dengan penatuamu. Kultivator wanita itu buru-buru datang dan berkata. Yelena memasang wajah dingin dan berkata dengan ekspresi tidak senang, bukankah sudah kubilang, apapun yang terjadi, kamu harus mengikuti aturan. Apakah kamu lupa aturan Istana Guanghan kita? Saudari Lan, saya. Kultivator wanita itu menundukkan kepalanya, terlihat sedikit sedih. Apakah saya juga harus mengikuti aturan? Seorang kultivator laki-laki berpakaian putih berjalan menuju Yelena dengan sedikit geli di wajahnya. Ketika Dev melihat kultivator laki-laki ini, dia tercengang, bukankah ini Kelsey yang sama yang dilepaskan oleh Penatua Nasia? Kapan orang ini datang ke kota Nanjing? Mungkinkah dia juga akan pergi ke Istana Guanghan? Setelah Yelena melihat Kelsey, dia juga sedikit mengernyit, Tuanmu, sekarang perilaku Anda telah menyebabkan ketidakpuasan pada orang lain, dan tidak ada yang bisa kami lakukan. Jelas, nada suara Yelena menjadi jauh lebih lembut, dan sepertinya bahwa dia juga mengenal Kelsey. Kelsey memandang Yelena dengan tatapan berkedip di matanya. Dia mengangkat sudut mulutnya dan berkata, maksudmu, kamu ingin aku berbaris? Tidak buruk. Yelena mengangguk. Bagaimana jika aku tidak ingin berbaris? Kelsey sepertinya memprovokasi Yelena. Kalau begitu aku tidak bisa mendaftarkanmu. Meskipun nada suara Yelena tenang, dia sangat tegas. Kamu mau aku mendaftar? Kelsey mendengus dingin. Aku ingin melihat apakah kamu memiliki kemampuan itu. Buka mata besarmu dan lihat apa ini. Kelsey mengeluarkan sebuah token. Melambaikannya di depan Yelena, ini adalah token Istana Guanghan. Melihat token itu, Yelena berhenti berbicara. Ini adalah token yang diberikan kepadaku oleh penatuamu dari Istana Guanghan. Apa lagi yang berani kamu katakan? Sudah kubilang, jika bukan karena fakta bahwa kamu adalah murid dalam Istana Guanghan, aku sudah lama bermain denganmu. Bibiku secara pribadi memintaku untuk datang ke sini, sehingga aku bisa melakukan hal yang ekstrim untuk mengalaminya. Kalau tidak, aku tidak akan rela datang ke tempat yang tidak tahu berterima kasih ini. Setelah Kelsey selesai berbicara, dia menyimpan token itu dan berjalan langsung menuju ruang resepsi. Tidak mengantri sama sekali. Kelsey tidak menyadari keberadaan Dev sampai dia pergi. Dev mengubah penampilannya dan menekan auranya. Jika Kelsey tidak bisa mengetahuinya karena dia tidak menyelidikinya. Yelena melihat ke belakang Kelsey, wajahnya memerah karena marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Kultivator wanita membuka matanya dengan marah dan berkata, Saudari Lan, Kelsey ini bertindak terlalu jauh. Dia berani berbicara kepadamu seperti ini karena hubungannya dengan tetuamu. Terlebih lagi, orang ini telah membodohi beberapa saudari sekte luar kita dengan mengandalkan statusnya sebagai tuan muda keluargamu. Dia juga mengatakan bahwa keharmonisan Yin dan Yang, budidaya ganda es dan api, dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan, sehingga banyak saudara sekte luar kita yang tertipu olehnya dan... Yafa, diam. Yelena tidak menunggu sampai Yafa selesai berbicara, dan buru-buru memelototinya. Lagi pula, masih ada Dev dan Jamal. Tidak nyaman membicarakan beberapa skandal di Istana Guanghan. Yelena mengajak Yafa dan pergi tanpa melihat ke arah Dev. Di mata Yelena, Dev hanyalah seorang biksu kecil di alam kesengsaraan transendensi tingkat ketiga. Dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk mendaftar. Melihat ini, Jamal berbalik dan hendak untuk pergi. Rekan Taois, apakah kamu melupakan suatu benda? Dev melihat Jamal yang hendak pergi itu, jadi dia berkata. Apa yang aku lupakan? Kata Jamal berpura-pura bingung. Kamu lupa mengembalikan uang itu kepadaku. Dev mengulurkan tangannya ke arah Jamal. Uang apa? Saya tidak mengambil uang Anda, jadi jangan memfitnah saya dan pergilah dari sini sekarang juga, jika tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar kepada Anda. Bagaimana Jamal tidak ingin mengeluarkan uang yang sudah dia masukkan ke dalam sakunya? Terlebih lagi, Dev hanya berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat ketiga, dan dia sendiri adalah alam kesengsaraan transendensi tingkat kelima. Dev tidak membawa teman, hanya sendirian. Jadi Jamal akan merampoknya. Apakah kamu berencana merampok secara terbuka? Dev tersenyum dingin. Ya, saya merampok Anda,
apa yang dapat Anda lakukan? Saya beritahu Anda, uang adalah suatu yang ingin dimiliki semua orang. Hati-hati, jangan sampai kehilangan nyawa Anda karena uang. Jika Anda kehilangan nyawa Anda, maka... Jamal belum menyelesaikan kata-katanya, dia menyadari bahwa Dev telah hilang. Kemudian bayangan hitam muncul di depannya, dan Jamal merasakan napasnya tersendat, dan dia sedikit kehabisan napas. Terlihat Dev sudah berada di depannya, memegang leher Jamal dengan satu tangan. Mata Jamal membelalak tak percaya. Lagi pula, dia adalah seorang biksu tingkat 5 di alam kesengsaraan transendensi, dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia dikendalikan oleh Dev, biksu tingkat ketiga di alam kesengsaraan transendensi. Tidak ada yang berani mencuri uangku. Mata Dev dingin, dan aliran aura terus mengalir dari tangannya. Seluruh tubuh Jamal tertekan oleh aura ini, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali, apalagi dia merasa jiwa di dalam tubuhnya terkelupas sedikit demi sedikit. Jamal panik, mengetahui bahwa dia telah bertemu dengan seorang master. Bagaimana seseorang yang bisa mengeluarkan lebih dari selusin koin roh emas ungu sekaligus bisa menjadi biksu biasa? Dia menyesal. Jamal sangat menyesalinya hingga keringat dingin terus menetes dari dahinya. Rekan Taois, tolong berbelas kasih. Saya tidak berbohong kepada Anda. Saya benar-benar tahu jalan menuju Istana Guanghan, dan itu benar-benar aman. Saya bisa membawa Anda ke Istana Guanghan dan mengembalikan semua uang Anda. Aku akan melakukan itu untukmu. Saya berharap rekan Taois akan berbaik hati dan mengampuni hidup saya. Saya memiliki orang tua yang berusia 100 tahun dan anak-anak yang berusia puluhan tahun. Mereka semua mengandalkan saya untuk menghidupi mereka. Jamal berkata, dan sebenarnya mulai menangis. Dev tidak ingin membunuhnya, dan itu tidak layak untuk selusin koin roh emas ungu. Apakah kamu benar-benar tahu jalan menuju Istana Guanghan? Dev bertanya. Karena tidak ada cara untuk mendaftar di meja resepsionis, Dev hanya bisa pergi ke Istana Guanghan sendirian, akan lebih baik jika ada seseorang yang menunjukkan jalan. Aku benar-benar tahu, jika saya berbohong, langit akan menyambar saya dengan 5 petir, saya akan disambar petir dan guntur sampai mati, dan saya tidak akan pernah bisa dilahirkan kembali. Jamal buru-buru bersumpah. Ketika Dev melihat ini, dia melepaskan Jamal. Jamal terengah-engah, merasa seperti dia selamat dari bencana. Aku akan mengembalikan uangmu dulu, lalu mengantarmu ke sana. Setelah mengatakan itu, Jamal hendak mengeluarkan koin roh emas ungu. Tidak perlu, jika kamu bisa membawaku ke Istana Guanghan, uang itu akan menjadi bayaranmu. Dev melambaikan tangannya dan berkata dengan murah hati. Ketika Jamal mendengar ini, matanya tiba-tiba berbinar, dia menepuk dadanya dan berjanji, percayalah rekan Taois, saya pasti akan membawamu ke Istana Guanghan, dan itu pasti. Itu akan menjadi cepat dan aman. Jamal membawa Dev keluar dari kota Nanjing, dan kemudian tiba di kaki Gunung Iblis Surgawi. Semuanya tertutup salju putih, dan Anda tidak dapat melihat ujungnya secara sekilas. Jamal tidak membawa Dev ke atas gunung, tetapi terus berjalan ke selatan sepanjang kaki gunung. Dev sedikit terkejut. Istana Guanghan ada di atas gunung, tetapi Jamal tidak membawanya ke atas gunung. Jamal juga melihat keraguan Dev, jadi dia menjelaskan, rekan Taois, saya memiliki jalan rahasia sendiri yang dapat mencapai Istana Guanghan, tetapi Anda hanya bisa pergi ke gerbang luar. Jika Anda ingin memasuki gerbang dalam, Anda harus mencari jalannya sendiri. Aku tidak punya kemampuan untuk memasuki gerbang dalam, apalagi bertemu dengan kepala istana-istana Guanghan. Itu semua hanya bualanku. Jamal mengatakan yang sebenarnya. Dia tahu betapa kuatnya Dev, jadi dia tidak berani membual lagi kepada Dev. Tidak masalah, bawa saja aku ke Istana Guanghan. Dev berkata dengan tenang. Selama dia menemukan Istana Guanghan, dia akan menemukan cara untuk menemui pemilik istana, dan mendapatkan batu iblis surgawi, semuanya akan baik-baik saja. Dev tidak ingin tinggal di Istana Guanghan untuk waktu yang lama, dia juga tidak ingin membuat masalah dengan Kelsey. Lagi pula, identitasnya tidak cocok untuk tinggal di satu tempat untuk waktu yang lama. Jika identitasnya terungkap, itu akan sangat merepotkan di masa depan. Perintah pembunuhan dari aliansi penyegelan iblis memang membawa banyak ketidaknyamanan bagi Dev. Suatu hari nanti, saya pasti akan mendatangi aliansi penyegelan iblis dan menghancurkannya. Dev bertekad dalam hati. Tapi dengan kekuatannya saat ini, mustahil untuk menghancurkan aliansi penyegelan iblis. Bersambung.